semuanya, perkenalkan nama saya Salma dari 12 Multimedia A dari Sekolah SMK Babul Kamil. Di sini saya ingin mempresentasikan dua bab dari mata pelajaran Bahasa Indonesia oleh Ibu Guru Bu Emma Rahmawati, Sarjana Pendidikan. Bab pertama yang akan saya bahas adalah bab tentang surat. Pengertiannya, surat adalah sarana komunikasi dua arah yang biasanya berbentuk cetak. Nah, surat berfungsi untuk sarana pemberitahuan dan juga informasi. Surat dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat pribadi dan juga surat resmi. Nah, surat pribadi biasanya digunakan untuk keperluan pribadi, seperti surat undangan, surat untuk teman, surat untuk keluarga, dan juga kerabat. Lalu, surat resmi biasanya digunakan untuk keperluan resmi, biasanya digunakan oleh organisasi resmi atau instansi pemerintahan. Nah, struktur surat pribadi biasanya berisi nama pengirim, nama penerima, isi atau biasanya salam dulu, isi, salam penutup, hanya untuk seperti itu. Nah, kalau untuk surat resmi biasanya lebih kompleks. Yang pertama ada kop surat, nomor surat, perihal, nama pengirim, salam pembuka, salam isi dulu, salam penutup, lampiran, lalu tanda tangan dan nama. Nah, biasanya surat resmi dibagi dalam beberapa jenis, yaitu surat niaga, surat lamaran kerja, dan juga surat dinas. Nah, surat niaga biasanya dibagi untuk dua keperluan, yaitu keperluan eksternal dan internal. Nah, surat yang eksternal itu biasanya digunakan untuk keperluan luar perusahaan. Misalnya surat untuk penawaran ke perusahaan lain. Nah, surat internal biasanya digunakan untuk keperluan di dalam perusahaan seperti laporan keuangan. Nah, bab kedua yang akan kita bahas yaitu tentang cerita sejarah. Cerita sejarah mengenai pengertiannya yaitu adalah cerita yang menyajikan sebuah peristiwa dan bagaimana bisa peristiwa itu terjadi. Cerita sejarah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada ekspositoris, yang kedua ada sugestif. Nah, untuk cerita ekspositoris biasanya berisi tentang fakta-fakta dan juga informasi yang sesuai dengan kenyataan dan biasanya mengandung kalimat-kalimat denotatif, yaitu kalimat-kalimat yang mengandung arti yang sebenarnya. Untuk cerita sugestif, biasanya cerita tersebut adalah berbentuk karangan dari sang penulis. Biasanya kaidahnya mengandung kalimat-kalimat konotatif, yaitu kalimat yang tidak mengandung makna sebenarnya. Ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu denotatif dan konotatif. Nah, denotatif ini seperti yang aku jelaskan tadi, yaitu adalah hal yang mengandung makna sebenarnya. Misalnya, contoh kalimatnya adalah Rudi memakan hati ayam untuk sarapan. Nah, konotatifnya adalah Ali kesal selalu dimarahi oleh bosnya setiap hari dia makan hati. Nah, itu adalah contoh kalimat konotatif. Nah, sekian dari presentasi saya hari ini. Semoga mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.